Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak cantik? Alhamdulillah baik. 10 udah lengkap ya? 10, 11, 16, 12. Oh, kelas 12 sudah sini semua ya? Oke, pada hari ini Ibu akan memberikan pengumuman mengenai yang pertama itu adalah PAS untuk kelas 11 dan 12. Untuk kelas 10 namanya SAS. Ya, SAS itu singkatannya apa? Oh, gitu ya. Jadi SAS itu sama aja dengan PAS, cuma beda-beda bahasa. Di kurikulum mereka itu SAS, kalau di kurikulum 2013 itu PAS ya. Cuma singkatannya sumatif, asesmen semester ya, jadi SAS. Nah, yang akan Ibu tekankan untuk PAS ini mulai hari Senin ya. Kita dimajukan, kenapa dimajukan berbeda dengan sekolah lain? Sekolah lain itu nanti akhir November. Kita untuk laporan ke negara sesuai dengan kalender akademik akhir November sampai 1 Desember. Namun untuk pelaksanaan kita majukan karena kita berkaitan akan ada persiapan dari tahu ya. Jadi Posema itu akan dilaksanakan pada tanggal 18, 19, kemudian 25, 26 dan penutupan di 2 Desember. Nah, Ibu dan tim panitia khawatir nanti walaupun acara Posema Sabtu Minggu, tapi kan kalian butuh latihan ya. Maka PS-nya dimajukan biar nanti PS-nya lebih tenang. Setelah PAS tinggal remedial, kemudian fokus ke Posema itu. Nah, untuk syarat mengikuti yaitu mungkin sudah dapat edarannya ya. SPP sampai bulan November itu yayasan, jangan lupa pakai virtual akun. Terus untuk PKS atau UKT-nya 50%. Misalkan kelas 10 2 juta, 2.450 ya kalau nggak salah, berarti 50%-nya. Kemudian setelah itu boleh mengambil kartu ujian di panitia. Panitianya siapa? Panitianya ketuanya itu Ustadz Dapi. Kemudian sekretarisnya Pak Lukman, bendaharanya Ibu Rosana, dan anggotanya Ibu Miftah. Jadi kalian bisa menghubungi panitia itu. Bagi yang sudah merasa bayar sampai November SMP-nya, PKS-nya sudah 50%, boleh minta kartu ke Ibu Rosana atau yang disebutkan tadi panitianya ya. Untuk di Putri pastinya Ibu Miftah, kemudian Putra Bu Rosana, atau mungkin nanti dari Bu Rosana juga bisa ya. Nah, paling lambat itu besok hari Jumat, karena pas hari Senin gerbek-gerbuk gitu kan, udah mau masuk belum punya kartu ya. Kemudian gimana Bu yang belum bisa, masih orang tuanya belum ada gitu kan? Kalian tenang aja, kalian tugasnya di sini belajar, itu urusan orang tua dengan sekolah. Nanti orang tua yang datang menghubungi panitia ya. Kalian jangan pikirin orang tua saya nggak punya duit ya. Tugas kalian belajar yang pintar, yang rajin. Urusan bayaran, urusan kewajiban orang tua. Nah, kemudian setelah PAS selesai tanggal 13 ya. Untuk kelas 12 dilanjutkan namanya ABM, Asesmen Bakat dan Minat. Kemarin alhamdulillah Ibu sudah simulasi dengan Pak Lukman. Jadi soalnya kurang lebih ada 160 soal. Itu soalnya linguistik, ada juga kayak psikotes, terdiri dari pelajaran bahasa Indonesia, matematika, ada fisika juga kemarin. Kebetulan Ibu pada berfisika ya. Kalau sedikit ya coba-coba, namanya juga simulasi kemarin kan. Nah, untuk pelaksananya itu nanti di tanggal 14 ya Nak. Ada 2 sesi. Yang pertama itu putra, sesi pertama, yang sesi keduanya putri. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktunya remedial ya. Remedial itu berarti sekitar 14, 15, 16 ya,
yang tugas-tugas yang belum tuntas dituntaskan, jangan sampai bagi rapot masih ada rapot merah, karena kalau sekarang itu sistem rapotnya apalagi kurikulum merdeka langsung upload, jadi sebelum diupload harus sudah hitam nilainya, jangan ada yang merah ya. Nah kemudian selanjutnya setelah remedial apalagi setelah persema tidak ada bebas, tidak ada libur, masih tetap masuk karena nanti akan ada kegiatan dari kesiswaan ataupun kelas 10 masih melanjutkan tugas K5 ya, nanti tunggu info selanjutnya. Jadi untuk libur itu kita nanti setelah bagi rapor kelas semester 1 ya, kurang lebih sekitar kurang lebih tanggal 20-an, tapi biasanya ubah-ubah juga, itu juga belum pasti, hanya perkiraan aja yang belum. Nah itu kesempatan ambil nunggu sebelum guru-guru rapat menentukan evaluasi dan nilai-nilai, kalian kejar nilai-nilai yang belum tuntas ya, apalagi kelas 12 nih, kelas 12 itu pesen banget. Jadi Januari sudah mulai pendaftaran PTN. Nah yang nanti terpilih itu siswa eligible ya, atau siswa melalui jalur prestasi. Karena kita akreditasinya A, jadi kita punya kapasitas 8 orang ya, 40% dari sekolah negeri. Nah 8 orang ini akan kita pilih nanti berdasarkan nilai. Walaupun misalkan siapa ya yang sebutin Silvi, ada nggak Silvi? Nah Silvi Bu, saya maunya ke UI misalkan gitu kan. Nah, boleh-boleh aja daftar, tapi nanti yang menentukan itu adalah dari pusatnya sendiri ya. Kita daftarkan berdasarkan nilai urutannya. Apakah nanti bisa lanjut UI atau di PTN lain itu. Jadi jatah hanya 4 orang melalui jalur prestasi tadi. Kemudian setelah prestasi ada lagi nanti jalur UTBK ya, atau SNMPTN, itu tes biasanya ditentukan tempatnya. Kemudian juga ada lagi jalur mandiri. Nah kalau jalur prestasi kayak kemarin kelas 10 juara prestasi nasional ya silat. Nah itu bisa tanpa tes, jadi jalur prestasi non akademik ya, asalkan tidak terlambat. Mungkin kelas 12 ada yang punya prestasi non akademik yang selain di sekolah juga boleh, tingkat RT RW provinsi DKI mungkin lomba apa gitu ya. Nah itu boleh, nanti sertifikatnya boleh dikirimkan. Untuk jalur prestasi non akademik ini itu hitungannya detik ya, panjang lagi. Terlambat 1 detik tidak tersisi karena untuk jalur prestasi terbatas, tapi yang daftar itu ribuan, banyak orang berprestasi, hanya orang beruntung yang lulus. Sama dengan yang tadi juga jalur prestasi melalui nilai ya. Baik, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham dengan informasi penjelasan dari Ibu? Insyaallah ya. Jadi untuk besok sudah megang pertama kartu ujian PAS. Bagi yang dulu berarti besok ditunggu orang tuanya, kalau misalkan yang belum, yang anaknya orang tuanya yang datang ke panitia ya. Dan itu aja. Ya udah Bu Fitri, berarti untuk momen hari ini cukup sekian. Silakan masuk kelas, belajar yang semangat. Jangan lupa jaga kesehatan karena musim kemarau beralih ke musim panas sekarang ya. Jangan lupa juga dalam setiap sholat dipesan doakan untuk saudara kita muslim muslimah Palestina. Setiap malam Ibu nonton ya. Ibu juga jangan lupa juga kita setiap habis sholat isya bacakan surat Al-Fatihah. Itu surat yang biasa dibaca oleh Nabi pada saat peperangan. Kita harus susun bacakan surat Al-Fatihah setiap malam untuk Palestina supaya menang. Ya, jangan takut Palestina menang itu pasti kiamat, jangan takut.
Satu-satunya kita berbuat baik, berbuat amal soleh. Masalah kiamat itu masalah Allah. Walaupun di Al-Quran sudah dibilang ya, kalau Palestina menang itu berarti tanda-tanda sudah kiamat. Karena kita nggak tega lihat di Masya Allah ya, di TV, di sosmed itu kalau lihat nggak kuat nangis, apalagi anak-anak yang kecil yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng, Masya Allah ya. Jadi mohon bantu, itu sebagai bukti kita bahwa kita orang muslim, nanti bertanggung jawab kita di hadapan Allah di akhirat, bahwa kita telah berpihak dan membela Palestina. Apa yang kita bisa cuma mendoakan seperti itu, karena kita nggak bisa ikut perang di sana. Ya itu aja, terima kasih dari Ibu. Cukup sekian, mohon maaf nggak ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.